Kembali Mindiarto Jugo Raharjo ingin berbagi topik tentang selling. Kali ini bicara tentang kenapa citra orang sales itu kok kurang enak gitu ya, kurang positif, kurang diterima dengan baik lah, kira-kira begitu. Atau kalau mau menggunakan bahasa yang lebih ekstrim, yang lebih keras, wah kenapa sih citra salesman itu kok begitu jeleknya, begitu hinanya gitu ya. Ya tentunya tujuan saya bicara begini bukan untuk mendiskreditkan, tetapi kita mencari sumbernya, penyebabnya. Peribahasa kalau kita kenal dan kita pernah dengar bahwa karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Karena kesalahan seseorang maka banyak lingkungan atau banyak orang merasa menjadi disalahkan. Banyak sekali hal-hal yang terjadi, ya. Itu, dasar sih orang suku ini begini sih, suku ini begitu, yang negatif tentunya. Karena apa? Karena perilaku seseorang. Si Anu brengsek lah, udah jangan percaya sama si Anu lah, itu pasti tuh teman-temannya brengsek juga. Nah itu akibat apa? Nilai setitik rusak susu sebelanga. Nah, perbuatan kurang terpuji tadi dilakukan oleh segelintir jajaran penjualan. Ya, nama salesman akibatnya tercela, terhina, kurang bagus, tidak positif, sehingga menjadi bahan omongan. Wah si Anu begini nih gitu ya. Orang menjadi karena kecewa. Sedangkan yang puas tidak pernah terdengar memuji. Ya, jadi memang filosofi di dalam pelayanan itu ketika pelanggan itu tidak puas, itu akan ngomong ke sebanyak orang. Tapi ketika dia puas, ya diam. Demikian juga ketika tidak puas terhadap profesi atau perilaku seorang salesman tertentu, maka dia akan ngomong ke yang lain-lain. Si Anu begini, si Anu begini, yang jelek-jelek. Tapi ketika bagus ya sudah diam, normal-normal saja. Ya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Tentunya perlu kita sadari, perlu kita telaah. Yang pertama karena kurang mendapatkan pelatihan salesmanship, bukan selling skill. Kurang mendapat pelatihan salesmanship. Kemudian kurang memperoleh juga ilmu tentang etika kewirausahaan. Bisa juga masalah pendidikan. Mungkin lingkungan sosial kehidupan mereka dulunya seperti itu atau saat ini seperti itu. Atau bisa juga perusahaan asal rekrut aja. Yang penting orangnya banyak ngomong, yang penting orangnya semangat gitu ya, langsung direkrut ya menjadi seorang sales. Nah inilah sebetulnya sumber-sumber masalah kenapa pencitraan itu bisa buruk, karena kita asal terima orang. Bisa juga image buruk itu karena pribadi yang bersangkutan tidak menjiwai profesinya sebagai orang sales. Karena profesi itu dianggap profesi pilihan terakhir, kira-kira begitu ya. Sehingga tidak menjiwai profesinya, tidak mencintai profesinya. Akibatnya apa? Akibatnya dia merasa, apa sih kerjaan kamu? Salesman. Apa sih kerja kamu? Jualan. Titik. Tak ubahnya dengan profesi-profesi yang lain. Yang satu mengatakan petugas kebersihan, yang satu bilang tukang sampah. Ya kerjaannya sama. Bersihin sampah, bersihin apa. Tetapi ketika saya tukang sampah kesannya nggak bagus. Tapi kalau saya petugas kebersihan, nuansanya positif. Ya, tukang parkir sama petugas mengatur lalu lintas atau ngatur mobil gitu ya supaya nggak macet. Dua hal yang berbeda. Begitu juga kalau kita lihat tukang batu, ya kerjanya cuma masang bata saja. Tapi kalau dia punya mindset yang baik dan positif, dia bukan tukang batu atau tukang pasang batu atau bukan tukang pasang tembok, tapi profesi saya adalah membangun rumah. Nah, maka tentunya akan memiliki sebuah makna yang berbeda ketika bicara tukang sampah dengan petugas kebersihan, bicara petugas lalu lintas dengan tukang parkir, ketika kita bicara membangun rumah profesinya dengan tukang batu atau tukang bata. Maka maknanya nilai berbeda. Kemudian salah siapa?
Mari kita renungkan. Salam penjualan.